Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ada Atri. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing sama teman-teman terkait promosi produknya kita atau promosi tokonya kita di online menggunakan eh, jasa selebgram atau dengan jasa paid promote. Jadi sebelum saya melanjutkan menjelaskan tentang selebgram sama paid promote, silahkan kalian tekan subscribe, like, komen, dan jangan lupa tekan share ke medsos-medsos kalian supaya apa yang saya sharing atau saya sampaikan kepada teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Oke, jadi kalian harus tahu perbedaan apa itu endorse menggunakan jasa selebgram dan menggunakan sistem paid promote. Perbedaan dari endorse sama paid promote, kalau endorse itu produknya kita itu dibuat kampanye sama selebgramnya itu, jadi konten yang akan dipromosikan itu langsung dari selebgramnya tersebut. Tapi biasanya yang biasa saya lakukan atau saya pernah menggunakan jasa selebgram itu dari selebgramnya itu menawarkan topiknya apa sih, terus request promosinya apa sih, itu biasanya menawarkan kayak gitu. Kalau kalian menyerahkan sepenuhnya sama selebgram bisa. Dan kalau endorse menggunakan selebgram biasanya itu dipatok biaya mulai ada yang 20.000, ada yang ratusan ribu, ada yang sampai jutaan. Nah, itu tergantung trafficnya Instagram dari selebgram tersebut. Terus kalau paid promote itu kampanye promosinya itu dari kitanya sendiri. Jadi dari jasanya itu langsung ngepost gitu aja, kayak gitu. Biasanya ya kurang lebih sama biaya dari paid promote itu, dan biasanya lebih murah paid promote sih, cenderung lebih murah paid promote, soalnya tidak mengatur schedule dengan selebgram tersebut. Nah, yang diperhatikan sama teman-teman terkait akun selebgram atau akun publik yang mempromosikan dengan sistem paid promote, kalian harus benar-benar memperhatikan segmentasi produknya kalian. Dari audiennya akun selebgram tersebut, apakah sama dengan segmentasi pasar kalian? Itu kalian harus perhatikan. Kalau sama, itu kalian juga memperhatikan dari interaksi selebgramnya tersebut, dari komennya, terus dari apa itu konsisten dari memposting feed Instagram atau story. Nah, itu keaktifannya kalian harus perhatikan. Nah, kalau Instagram sekarang itu traffic atau insight-nya didapat dari story Instagram. Nah, tips kalau yang sekarang ini bulan April 2020 nih. Bulan April 2020 algoritma Instagram itu lebih bisa mendapatkan di story. Jadi diperhatikan tuh di akun selebgramnya mengupload story itu diperhatikan. Kalau bisa cari selebgram itu storynya seperti story jahitan, banyak banget, sehari ngupload beberapa kali, nah itu prospeknya bagus. Terus terkait interaksi sama audiennya, dia sering menjawab pertanyaan apa yang dipertanyakan sama audiennya nggak sih, sering interaksi di komen nggak sih. Terus kalau sering interaksi biasanya itu fansnya bagus, ada fans banyaknya, ada selebgramnya mempunyai fans banyak lah. Nah, sering interaksi kayak gitu. Nah, kalau udah punya fans banyak, itu apa yang dipakai sama selebgramnya itu pasti itu jadi pusat perhatian dari fansnya tersebut. Nah, kurang lebihnya sama seperti akun publik.
akun itu seberapa cepatnya, seberapa seringnya itu harus diperhatikan. Wah, enak. Jadi kalau paid promote, kalau selebgram itu harus memperhatikan interaksi akunnya tersebut, dari komennya, dari keaktifan postingannya itu harus diperhatikan. Nah, intinya kayak gitu. Kalau kekurangan dari endorse itu biasanya cukup lama, 1 bulanan baru dapat atau baru diupload sama selebgramnya tersebut. Soalnya antri biasanya antri sampai 1 bulan. Itu yang pernah saya lakukan sama beberapa selebgram. Nah, kalian bisa menghubungi selebgram atau akun publik. Kalau selebgram itu ada yang langsung manajemennya sendiri langsung, atau ada punya manajer sendiri, dikelola akunnya dikelola sendiri, ya dikelola sendiri. Tapi ada juga selebgram bergabung dengan manajemen eksternal. Jadi ada manajemen internal dari selebgramnya tersebut, ada manajemen eksternal dari selebgramnya tersebut. Jadi kalau manajemen eksternal itu biasanya ada beberapa selebgram yang ditawarkan. Nah, biasanya ada total followersnya, ada seringnya postingan, itu bisa terlihat dari manajemen eksternalnya tersebut. Jadi dikasih pilihan selebgram siapa aja, kayak gitu sih. Kalau paid promote biasanya itu di akun publik. Contoh kalau di akun publiknya itu kayak traveling, Semarang explore Semarang, atau explore Bali, terus pesona Indonesia, kayak gitu. Itu biasanya yang sering dipakai untuk paid promote. Nah, mana sih yang cocok buat endorse sama paid promote? Kalau saran saya itu endorse terlebih dahulu. Nah, hasil dari postingan dari selebgramnya tersebut kalian buat paid promote. Nah, kurang lebih kayak gitu. Mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.